Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hanturkan keharibaan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari Sabtu ini Allah masih izinkan kita untuk terus mengkaji kitab 55 wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke bagian wasiat ke-17 baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada wasiat kali ini ketemu tema yang membahas tentang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Yusrin radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i'al islami qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Qala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Dari Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan laki-laki itu berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kathurat alayya, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang dibebankan kepadaku, kata laki-laki ini. Kemudian fa akhbirni bi syai'in, maka dari itu ya Rasulullah, beritahukanlah aku tentang suatu hal, atashabbathu bihi, yang mana sesuatu itu dapat aku jadikan pegangan atau amalan yang bisa aku istiqomahkan di luar kewajiban-kewajibanku terhadap syariat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Jika ingin punya pegangan di luar kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam hukum syariat, maka jadikanlah lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain sholat, selain puasa, selain zakat, selain pergi haji, selain berbuat baik, sering-seringlah kita dawamkan diri kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lafaznya dari Imam Ibnu Majah, diriwayatkan juga oleh Imam Hakim, yang beliau berkata hadis ini sahihul isnad. Hadis yang kedua, waruwiya an Mu'adzin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan sa'alahu faqala, datang lagi seorang laki-laki kepada Rasul, dan laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul mujahidin a'zamu ajran, ya Rasulullah, jihad apa yang paling besar pahalanya? Kata laki-laki ini datang kepada Rasul, ya Rasulullah, jihad apa yang paling besar pahalanya? Rasul menjawab, qala, Rasul bersabda, aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikran. Jihad yang lumayan besar pahalanya itu adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat keliru jika jihad hanya diartikan sebagai berperang saja. Sangat keliru jika jihad diartikan dengan membunuh diri saja. Sangat keliru jika jihad diartikan membunuh orang-orang yang non-Islam saja. Sedangkan jihad itu banyak model dan kondisinya.
Kita berpuasa di bulan Ramadan dikatakan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jihad. Istri yang ngurusin suaminya di rumah, nyuci baju suaminya, masakin suaminya, ngurus suaminya, sekalipun suaminya kerjaannya duduk tidur nonton aja, itu termasuk juga jihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak yang mati-matian belajar, mati-matian taat kepada orang tuanya, sekalipun orang tuanya tidak soleh, itu juga dikatakan sebagai jihad. Orang yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bahkan pahalanya lebih besar daripada jihad. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita salah memahami makna jihad. Kalau salah memahami makna jihad, ntar pengennya ke Palestina aja berperang. Sedangkan kita warga negara Indonesia tidak ada kewajiban apapun untuk hijrah ke Palestina, jihad dan berperang. Karena syarat-syarat jihad dalam artian perang untuk warga negara Indonesia tidak terpenuhi. Dan jangan juga katakan membunuh orang kafir adalah sebagai jihad, sedangkan non muslim di Indonesia termasuk adalah mereka yang zimmi, non muslim yang terikat perjanjian perlindungan dengan kita umat Islam Indonesia. Jadi tidak boleh kita bunuh, tidak boleh kita perangi, karena Rasulullah SAW menyebutkan orang non muslim, orang kafir itu ada dua, kafir harbi dan kafir zimmi. Kafir harbi adalah orang kafir yang memerangi kita duluan dan kita defensif dengan cara bertahan melawan mereka. Kalau kafir zimmi, orang non muslim yang tidak memerangi kita, maka haram hukumnya kita membunuh mereka. Apalagi bawa bom bunuh diri, ngebom, bikin mereka mati, bikin mereka meninggal. Yang disayangkan mereka meninggal dalam keadaan non muslim, itu sama saja bom bunuh diri kita mengerjakan program kerjanya setan. Program kerjanya setan kan bikin umat manusia mati dalam keadaan kafir. Kalau orang bom bunuh diri terus orang kafir itu mati, maka tidak ada bedanya dia dengan setan. Jadi pahala yang paling besar pahalanya daripada jihad itu salah satunya adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala, laki-laki tadi bertanya lagi, ya Rasulullah, fa ayyu sholihin a'zamu ajran? Orang soleh bagaimana sih yang pahalanya besar? Rasul bersabda, aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikran. Orang soleh yang pahalanya lumayan besar adalah orang soleh yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma dzakara sholata waz zakata wal hajja was shadaqah. Ini laki-laki bertanya tentang yang lebih baik dari sholat, lebih baik macam-macam. Kemudian Rasul di akhir hadis ini, oh tidak, tsumma dzakara sholata waz zakata wal hajja, itu maksudnya adalah Rasulullah menjabarkan juga bahwasanya salat, zakat itu juga banyak pahalanya. Di luar itu bahwasanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala juga termasuk mendapatkan pahala yang banyak. Faqala Abu Bakrin li Umar, mendengar Rasulullah bersabda, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar, ya Aba Hafsin. Aba Hafsin ini gelarnya Sayyidina Umar, panggilan lakopnya Sayyidina Umar. Dhahabadz dzakiruna bikulli khairin, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajal. Wahai Sayyidina Umar, kayaknya orang zikir udah ngambil semua kebaikan, kata Sayyidina Umar, kata Sayyidina Abu Bakar ke Sayyidina Umar. Rasulullah nyaut iya. Jadi artinya orang yang zikir dapat pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang bertanya, kalau zikir pakai angka boleh nggak? Zikir 10, 100, 1000, 10.000, 4.000, 4.444, 6.666, kan ada orang zikir pakai angka. Jawabannya boleh. Apa dalilnya? Ada dalam kitab Jala'ul Afham
karangan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi menceritakan bahwasanya Ibnu Mas'ud berzikir kepada Allah jumlahnya 1000 kali. Sedangkan nggak ada dalil di Quran jumlah zikir 1000 kali. Jadi artinya kita zikir pakai angka boleh. Kemudian yang kedua, ada dalam hadis Imam Bukhari tentang orang yang berkata la ilaha illallah khalisan fi qalbihi wa nafsihi. Jadi orang yang berkata la ilaha illallah atau orang yang berzikir la ilaha illallah itu berhak baginya syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Artinya kalau kita zikir pakai zikir la ilaha illallah, berhak bagi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1 kali aja dapat syafaat, apalagi 10 kali, apalagi 100 kali, apalagi 1000 kali. Semakin banyak zikir kita kepada Allah semakin bagus. Karena ketika di Mesir, kita nih beberapa mahasiswa diajarkan zikir-zikir yang ada di hadis Nabi. La ilaha illallah, subhanallahil azim wa bihamdihi. Itu dikasih angka oleh guru. Syekh kita ngasih kita angka. Tujuan ngasih kita angka, ternyata saya baru paham belakangan ini. Apa? Itu menghindarkan kita dari melakukan maksiat kepada Allah. Silakan dicoba. Kalau kita punya target zikir kepada Allah 1 hari 10.000, kita nggak punya waktu untuk bikin dosa. Cobalah, silakan dites. Punya target 10.000 zikir, itu waktu kita kepake terus untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan sendirinya kita terhenti untuk melakukan hal-hal yang sia-sia, apalagi dosa. Ada dalam hadis Imam Ahmad, itu ada juga bentuk zikir yang dipakai subhanallahil azim wa bihamdih, yang mana seandainya zikir ini dipakai atau dibaca setelah sholat subuh, maka Allah menghindarkan kita dari kesedihan, menghindarkan kita dari penyakit kusta, dan Allah memberikan kepada kita rahmat yang banyak luar biasa. Kemudian ada dalam hadis Imam Tirmidzi, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepada dia 10 kali. Artinya banyak dalil, banyak hadis yang membolehkan orang berzikir pakai angka. Ya, sampai di sini jelas? Karena saya banyak melihat polemik, apa itu zikir pakai angka? Zikir 100, ada dalilnya. Kemudian ada yang bertanya lagi, ada itu orang zikir Allah, 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 hu. Itu dalilnya apa? Akan bertanya begitu. Ada juga dalilnya. Bahkan Nabi Ibrahim, Syekh Ali Jum'ah pernah berkata, wa inna Ibrahim la awwah. Nabi Ibrahim dulu zikirnya bukan Allah malah. Zikirnya Nabi Ibrahim itu dulu oh. Awwah itu dalam bahasa Arab artinya oh. Bunyi zikirnya begitu, oh. Jadi kalau kalimat Allah kita sempurnakan atau kita potong-potong satu, Allah, alif, lam, lam, ha. Alif kita potong jadi lillah, lam kita potong jadi lahu, lam kita potong lagi jadi hu, lam awal, lam tengah kita potong jadi alif, lam, lam tengah, ha kita potong jadinya il. Sayyidina Abu Bakar berkata, wal illu huwallah. Kalau orang berzikirnya il, itu artinya Allah juga. Siapa yang ngomong? Sayyidina Abu Bakar. Oh, zikirnya Nabi Ibrahim. Hu kembali kepada Allah lagi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu hanya miliknya Allah. Itu segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Artinya mau zikir pakai Allah boleh, lillah boleh, lahu boleh, hu juga boleh. Dalilnya jelas? Dalilnya ada. Jadi kita harus pandai-pandai menghindari konflik, perdebatan pendapat tentang bagaimana cara zikir dan berapa jumlah zikir. Semuanya silakan dilakukan. Kita boleh berzikir dengan berapa jumlahnya, kita boleh berselawat ribuan jumlahnya. Insya Allah dengan rajinnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dicatatkan oleh Allah sebagai hambanya yang soleh. Pahala kita di akhirat bertambah,
dan Allah hindarkan kita dari melakukan sesuatu yang sia-sia. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, lakal hamdu hamdan katsira ma damatis samawati wal ardu, lakal hamdu ala ni'amika allati la tuhsa wa la tu'ad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ista'uda'na bima 'allamtanahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.